Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah datang dalam diseminasi kita kali ini ya, yang dimaterikan oleh atau disampaikan oleh Ibu Febri SPD ya, SPD. Oke, dengan tema diseminasi budaya positif, mungkin dapat menambah wawasan kita sebagai guru dan memberikan kenyamanan bagi murid kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Ya, Ibu Febri, kami persilakan untuk datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih loyo. Kita kan udah lama duduk nih. Nah, boleh saya minta berdiri, biar kita merefreshkan sedikit tenaga-tenaga kita yang telah lelah duduk. Oke. Karena ini masih pagi, saya harap semangatnya tetap pagi. Jangan semangat pagi tapi badannya semuanya loyo. Kita gerakkan dulu pinggang kita ke kiri dan ke kanan. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, maka gerakkan tangan dan pinggul kalian. Misalnya, dimulai dari sebelah kiri. Kalau saya bilang selamat pagi, 3 kali bilang selamat. Kemudian pagi, dan kemudian selamat pagi. Supaya kita lebih semangat. Oke, bisa kita mulai? Ayo, moderator juga ikut biar kita sama-sama semangat. Oke. Ingat, selamat 3 kali, pagi 3 kali, baru diakhiri dengan selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Pagi, selamat. Pagi, selamat pagi. Boleh kita ulangi sekali lagi, biar meregangkan pantatnya yang udah penat duduk. Ya. Selamat pagi. Selamat. Pagi, selamat pagi. Ya, saya rasa semuanya udah semangat ya. Jadi kita kembali kepada materi yang akan sampaikan pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Toho pada 27 Januari 2003 yang disampaikan oleh saya sendiri, Febri, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Toho Kabupaten Mempawah. Di mana dalam diseminasi ini merupakan salah satu tugas pada modul 1.4 di calon guru penggerak, di mana saya disuruh menyampaikan atau membuat sebuah aksi nyata, membuat sebuah pengimbasan budaya positif. Nah, di mana sebelum kita membahas tentang budaya positif, kita perlu tahu dulu, dan kita sudah pasti kenal dengan Bapak Pendidikan. Siapa? Ada yang? Iya, Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana dalam proses pembelajaran kita berpacu atau berfokus pada filosofi yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun, yang kedua memerdekakan manusia, dan yang ketiga berpihak pada murid. Nah, di mana dalam menuntun, kita menuntun anak atau peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Tujuannya apa? Untuk supaya mereka mencapai kebahagiaannya, supaya membuat mereka lebih senang. Yang kedua, memerdekakan manusia. Pendidikan menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, secara lahir dan batin berdasarkan kodrat alami individu. Dan yang dari menuntut memerdekakan, maka pusat pembelajaran kita bisa berpihak pada murid. Karena yang ingin kita cerdaskan yaitu murid. Kita hanya sebagai perantara menuju kesuksesan mereka. Kita lanjut kepada budaya positif. Nah, di mana di dalam proses pembelajaran di sekolah kita harus menimbulkan adanya rasa budaya
positif. Karena dari budaya positif bisa membangun semangat atau motivasi siswa merasa senang untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Karena dari budaya positif itu akan menjalar dari satu siswa ke siswa lain yang diawali oleh kita sebagai pendidik atau sebagai guru yang memberikan contoh dan melaporkan sehingga siswa akan mencontohnya. Kemudian lanjut, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu budaya positif ya, misalnya kita menyuruh anak untuk tidak terlambat. Jadi kita harus mencontohkan atau memberikan sebuah gambaran kepada siswa yang akan dicontoh oleh siswa. Datang tepat waktu dan mengajar sesuai dengan waktunya. Lanjut. Nah, untuk membuat sebuah budaya positif atau menghasilkan sebuah budaya positif baik di sekolah maupun di dalam kelas, kita harus menegakkan yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Jadi ketika kita ingin memberikan sebuah budaya positif, maka tidak boleh didasari dengan ancaman atau kekerasan. Contohnya, misalnya anak terlambat datang ke sekolah. Biasanya guru piket, ada ya sebagian guru piket yang bilang, karena kamu terlambat 15 menit, jadi kamu push up-nya 15 kali. Nah, itu merupakan sebuah ancaman ataupun kekerasan. Tetapi nanti akan kita bahas bagaimana caranya mendisiplinkan anak tapi tidak dengan kekerasan ataupun ancaman. Lanjut. Dalam penerapan positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan. Jadi, tidak dengan ancaman ataupun kekerasan, siswa akan merasa bahwa dirinya memang bersalah tanpa harus kita vonis. Biasanya, udah ini 15 menit berarti kamu terlambat, berarti kamu salah. Itu kan salah satu kata-kata yang memvonis bahwa siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Lanjut, untuk menumbuhkan budaya positif, maka kita perlu memotivasi. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ataupun ketika kita berada di sekolah, maka motivasi perilaku peserta didik. Di sini ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman ataupun tidak nyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama motivasi eksternal dan yang keduanya motivasi internal. Kita bahas dulu tentang motivasi eksternal. Motivasi eksternal yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan yang kedua mendapatkan imbalan penghargaan. Kedua ini merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar dari diri peserta didik itu. Kemudian kita lanjut kepada motivasi internal, motivasi yang untuk menjadikan orang yang mereka inginkan. Mereka misalnya bagaimana cara memotivasi diri mereka agar mereka bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nanti kita akan lanjut kita bahas di penjelasan berikutnya. Oke, nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sekarang berada pada kurikulum Merdeka.
kita tahu bahwa kurikulum merdeka yaitu menuntut peserta didik untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, di mana di dalam profil Pancasila, apa yang kita tuntut dari siswa? Yang pertama, kita menuntut supaya anak mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Itu yang kita tuntut supaya mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah sudah pasti ada. Setiap sekolah sudah memiliki keyakinan sekolah masing-masing yang dicantumkan kepada tata tertib sekolah. Nah, di mana sebagai guru dan wali kelas, kita juga harus membuat keyakinan di dalam kelas supaya dalam proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar tanpa harus ada rasa tekanan, ancaman ataupun kekerasan. Guru berperan dengan melaksanakan kesepakatan kelas dengan murid. Jadi sebelum memberikan sebuah proses pembelajaran, kita sebagai guru harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas ini dibuat di awal semester atau pertama kali proses pembelajaran dimulai. Nah, jadi dalam keyakinan kelas ini yang membuat keyakinan itu bukan guru, tapi siswanya. Karena dalam keyakinan kelas ini tidak ada yang namanya ancaman. Jadi siswa sendiri yang membuat keyakinan kelas untuk ditertibkan oleh mereka sendiri. Guru hanya menuntun dan mengarahkan mereka. Jadi ingat ya, di dalam keyakinan kelas itu tidak ada yang namanya ancaman. Jadi atas dasar naruni dari peserta didik itu sendiri, dia ingin membuat keyakinan kelas apa di dalam kelasnya. Guru hanya tinggal mengarahkan. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kita harus berdasarkan pada kisi-kisi. Nah, ini sudah saya lakukan membuat keyakinan kelas. Ini di kelas 12 IPS 1. Nah, di mana setiap siswa memberikan keyakinannya masing-masing dan kemudian ditempel di sebuah kertas kartun, dan keyakinan ini menjadikan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini akan ditempel di kelas itu, dan sesekali di dalam proses pembelajaran gurunya harus mengingatkan kembali keyakinan kelas supaya mereka tidak lupa, tidak hanya ditempel di dinding kelas. Jadi sekali-sekali kita ingatkan bahwa di dalam setiap kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas, kita akan memberikan mereka sebuah kisi-kisi untuk menuntun atau mengarahkan mereka dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Karena mereka tidak paham ya, keyakinan kelas apa yang harus mereka buat. Jadi supaya mereka paham, kita akan menuntun mereka dengan melalui kisi-kisi ini. Jadi tidak asal buat saja. Ada kisi-kisi yang melandasi untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa seorang manusia pasti memiliki sebuah kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kasih sayang yang diterima. Dan yang kelima, kebebasan. Dan itu semua harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Nah, lanjut kepada posisi kontrol. Posisi kontrol ini merupakan posisi kontrol yang diambil oleh guru ketika menangani peserta didik. Di mana ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama kita bahas yaitu tentang penghukum.
Posisi kontrol perhukum ini, misalnya, kita kembali lagi, setiap guru biasanya membuat kesepakatan kelas ya. Biasanya kurang dari 15 menit jam pembelajarannya, silakan keluar dan tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu merupakan salah satu posisi kontrol penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ketika selalu dia dan dia, atau kamu dan kamu yang selalu membuat kesalahan. Biasa selalu diiringi dengan kata, coba ingat orang tua kamu, ayah kamu, ibu kamu. Melihat anaknya di sekolah kan dititipkan di sini, tetapi tidak berlaku dengan baik, maka akan membuat seorang siswa itu merasa bahwa dirinya bersalah. Kemudian teman. Nah, teman ini yang terkadang membuat posisi kontrol itu biasa siswa kurang memposisikan bahwa mana guru dan mana siswa, karena mereka sudah merasa teman, karena udah terlalu dekat, udah merasa ada klop dengan gurunya. Suceng katanya biasanya kalau bahasa gaulnya anak-anak ya. Udah suceng dengan Pak Pero misalnya, gampang lah. Kalau sama Pak Risno, Pak Pero, Pak Duta. Nah, terkadang siswa seperti itu, suka salah memposisikan bahwa dia siswa dan kita guru. Itu yang dimaksud dengan teman. Kemudian pemantau. Pemantau itu melaksanakan tugas sesuai dengan tatibnya. Misalnya tatib kita terlambat akan dinilai poinnya dikurangi 5. Bolos dikurangi poinnya 10. Jadi tugasnya pemantau yaitu menulis poin-poin kesalahan dari siswa. Lanjut 5. Nah, manajer ini merupakan posisi kontrol yang paling baik ya. Dalam penanganan kasus siswa, posisi kontrol manajer ini merupakan posisi yang paling baik. Di mana dalam posisi kontrol manajer ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ya. Guru bersama murid melakukan upaya bermakna di mana murid secara sadar mengungkapkan permasalahan tanpa paksaan. Jadi kita tidak perlu langsung memvonis bahwa siswa itu salah. Dengan posisi kontrol manajer, siswa yang akan mengakui bahwa mereka bersalah tanpa harus kita sebagai guru mengucapkan kata-kata yang menyentuh atau menyakiti hati mereka. Makanya dibilang bahwa posisi kontrol manajer merupakan posisi kontrol yang paling baik di antara 5 posisi kontrol. Nah, ini dia segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan tas, validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Nah, di dalam validasi kesalahan ini kita memiliki kisi-kisi dalam penanganannya. Nah, ini dia. Kalau menstabilkan identitas, kata-kata ini yang akan kita masukkan di dalam menangani siswa dengan posisi kontrol manajer. Yang pertama bahwa misalnya ya, contohnya siswa sedang bermasalah, terlambat misalnya, atau makan di kantin ketika jam pembelajaran. Jadi sebagai wali kelas misalnya kita tidak perlu manggil siswa, misalnya Elsa tidak masuk pada jam pembelajaran Pak Risno karena makan di kantin. Jadi kita panggil Elsa. Iya. Jadi misalnya kita panggil Elsa. Jadi kita tidak bilang langsung Elsa, kamu salah ya. Kamu tidak masuk pembelajaran pada jam Pak Risno. Jadi tidak boleh menangani anak seperti itu. Jadi kalau menurut segitiga restitusi, kita tanya dulu si Elsa. Elsa, tadi pada jam pembelajaran Pak Risno, kamu kemana? Dengan sendirinya maka Elsa akan mengakui, saya ke kantin Bu. Nah, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu? Sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat.
Maka dengan cara itu Elsa akan menyadari bahwa dirinya memang salah. Tanpa kita harus memvonis, Elsa ini salah nih. Kamu udah makan di kantin, kamu tuh salah Elsa. Jadi tidak boleh seperti itu. Ada kisi-kisi untuk melaksanakan posisi kontrol manajer. Nah ini validasi tindakan yang salah juga ada. Kata-kata yang harus kita gunakan supaya kita tidak menyakiti hati siswa yang bermasalah. Nah, kemudian kita selalu mengaitkan kesalahan yang mereka buat dengan keyakinan kelas yang telah kita laksanakan atau telah kita buat, agar mereka menyadari, oh iya, saya udah buat keyakinan kelas kemarin seperti ini dan sudah disepakati oleh semua siswa yang berada di kelas dan ditandatangani oleh wali kelas. Jadi saya memang salah, maka siswa akan seperti itu. Tanpa kita sebagai guru harus memvonis bahwa siswa itu memang bermasalah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi budaya positifnya. Kalau ada yang kurang paham atau pengen ditanyakan, silakan saya serahkan ke moderator. Nggak kuat Bu Nelly. Oke, baik, terima kasih Bu Febrini ya atas materinya. Jadi kami sebagai audiens sudah paham tuh bagaimana cara manajemen atau material sifat siswa ya. Karena siswa itu kan harus disadari dengan dirinya sendiri baru bisa kena gitu ya. Oke, mungkin audiens ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama itu kami beri kesempatan untuk 2 orang, dan sesi kedua kami beri kesempatan untuk 1 orang. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu Musim. Satu lagi Pak. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Satu pertanyaan dari saya, Bapak Ibu calon guru penggerak. Mungkin bisa slide-nya diputar ke bagian ini Pak, di bagian posisi kontrol. Kan itu ada beberapa di situ. Ya, posisi kontrol. Nah itu ada 5 ya Pak ya. Nah ini pertanyaan saya kan di suatu kelas itu terdapat beberapa peserta didik yang memiliki latar belakang multikultural. Peserta didik yang memiliki perbedaan multikultural. Nah itu bisa saja terdapat dari perbedaan budaya, ya Pak, latar belakang, bahasa, kemudian juga karakter. Nah, menurut Bapak, kita sebagai guru, di sini kita mempunyai posisi kontrol yang mana yang paling cocok untuk kita terapkan dalam menghadapi permasalahan peserta didik yang merasa memiliki gangguan dalam bersosialisasi atau kegiatan proses belajar mengajar karena perbedaan itu tadi, perbedaan karakter mereka atau latar belakang budaya. Kira-kira yang mana dari 5 ini cocok menurut Bapak dan mohon penjelasannya bagaimana cara penerapan kita sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentu memerlukan penanganan yang terus berulang. Nah, apakah posisi kontrol manajer ini bisa selalu digunakan seperti itu? Terima kasih. silakan Bu Febrini untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Ya, terima kasih kepada Bu Yuni dan Bu Rizka yang telah memberikan pertanyaan. Saya pertama-tama akan menjawab pertanyaan dari Bu Yuni dulu. Nah, di mana Bu Yuni bertanya, bagaimana cara menangani siswa kita secara kita berada di lingkungan yang multikultural, berbagai adat budaya, karakter,
yang disebut dengan kodrat alam yang dimiliki oleh siswa. Di mana-mana pun kita berada atau mengajar, kita akan tetap yang ketemu yang namanya multikultural. Siswa itu sangat memiliki keberagaman, mulai dari budayanya, cara belajarnya, sikapnya, itu semua berbeda-beda. Makanya itulah PR atau tugasnya guru, harus mengetahui karakter dari setiap anak, agar kita bisa menangani anak dengan sempurna. Jadi kita guru itu tidak hanya menyampaikan materi, mau materi itu sampai atau tidak masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan materi. Nah, tidak seperti itu ya. Dimana di dalam kelas kita harus mengenal karakter si A, si B, si C itu seperti apa. Sehingga ketika mereka berbuat masalah, kita udah paham nih posisi kontrol apa yang akan kita gunakan. Seperti yang Miss Yuni tanyakan tentang bagaimana sosialisasinya untuk siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, bagaimana cara menanganinya. Maka cara menanganinya kita kembali kepada posisi kontrol. Posisi kontrol yang kita ambil yaitu posisi kontrol manajer. Setiap siswa yang bermasalah, hal utama yang kita lakukan, kembali lagi, bahasa saya tidak, jangan memvonis siswa itu bermasalah. Kita buat dulu posisi kontrol manajernya, kita panggil apa masalahnya, mengapa sampai seperti itu. Jadi tidak langsung memberikan hukuman. Itulah tugas dari kita, harus bisa membaca yang namanya karakter siswa. Pertanyaan Miss Yuni ini berkaitan dengan pertanyaan Bu Rizka. Ya. Kalau Bu Rizka menanyakan apakah posisi kontrol manager itu efektif dalam menangani siswa yang sering berbuat kesalahan. Kita berada pada instansi yang namanya sekolah yang memiliki manajemen yang baik, struktur manajemennya baik, dan kita juga paham yang namanya permasalahan. Misalnya terjadi di dalam kelas ya Bu Rizka, ya, ada misalnya pembelajaran sosiologi. Siswa itu selalu ribut, selalu ngomong, atau selalu main HP ketika pembelajaran sosiologi. Pertama-tama kita akan melakukan posisi kontrol yang namanya manajer. Itu kalau kita sebagai guru mata pelajaran. Ketika posisi kontrol manajer ini tidak bisa kita lakukan, maka kita harus melihat manajemen sekolah. Setelah guru mata pelajaran tidak bisa menangani, maka kita akan naik pada tingkat wali kelas. Setiap kelas itu memiliki yang namanya wali kelas. Kita kembalikan anak itu kepada wali kelasnya. Ketika wali kelasnya tidak mampu, maka naiklah ke BK. Karena setiap tingkatan itu ada guru BK-nya. Nah, jika guru BK sudah tidak mampu juga menangani siswa, maka kita ada namanya wakasis, wakakesiswaan. Maka kita serahkan kepada wakakesiswaan. Kalau memang tidak bisa lagi wakakesiswaan, maka kita kembalikan kepada kepala sekolah yang akan membuat keputusan sebagai pimpinan di sekolah. Nah, jadi posisi kontrol manajemen itu tidak efektif kalau menurut saya jika dilakukan untuk siswa yang sering membuat kesalahan. Karena proses penanganan anak itu ada tingkatannya, ada tahapannya. Jadi kita sesuai dengan manajemen yang berlaku di sekolah ini. Hanya itu yang bisa saya jawab. Jika kurang puas dengan jawaban saya, boleh menyampaikan apa yang kurang puasnya di mana. Baik, saya buka sesi kedua untuk satu penanya. Silakan Bapak Ibu. Bu Elsa, silakan Bu Elsa. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, di sini saya ingin bertanya. Tadi itu kan Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana cara tadi ada faktor-faktor motivasi
motivasi dari seorang murid. Ada motivasi eksternal dan internal. Nah, yang pertama itu tadi motivasi eksternal itu dia menghindari hukuman atau yang kedua itu untuk memberikan penghargaan. Nah, itu ya Pak, yang eksternal. Nah, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah tentang motivasi internal. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan keinginan internal atau motivasi internal itu agar mereka itu mampu menghargai diri sendiri, Pak, tanpa ada unsur paksaan. Iya, itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita sudah dengar pertanyaan itu tentang motivasi internal. Saya persilakan untuk materi menjawab pertanyaan dari Bu Elsa. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Elsa yang telah memberikan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi internal dari diri siswa itu. Nah, kita kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, inilah gunanya keyakinan kelas yang telah kita buat atau laksanakan. Jadi dengan keyakinan kelas ini akan menyadarkan mereka, karena keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh mereka. Jadi mereka akan merasa ini yang saya buat, kalau saya langgar berarti saya yang malu. Nah, jadi dengan keyakinan kelas itu akan memotivasi diri siswa untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Kalau motivasi eksternalnya kan itu misalnya mendapatkan imbalan atau pujian dari guru, itu merupakan motivasi eksternal. Tapi kalau keyakinan kelas ini kembali lagi kepada motivasi internal setiap anak. Misalnya kemarin saya buat keyakinan kelas itu ada siswa yang bilang seperti ini, saya malu datang terlambat. Kemudian silent HP ketika proses pembelajaran. Ada yang menulis seperti itu. Nah, ketika kita masuk di kelas mereka, supaya selalu menumbuhkan motivasi internalnya, sekali-sekali boleh kita bahas tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Jangan hanya ditempel doang, tapi tidak pernah kita. Yang namanya kata tertib itu tetap harus selalu diingatkan. Jangan kalau udah ditempel berarti tertibnya udah ada, tapi tidak terlaksana dengan baik, karena kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Itu memang itu ya. Seorang manusia itu selalu berada pada kata tidak sempurna, yaitu selalu salah dan lupa. Makanya kita yang ingat harus mengingatkan, yaitu tugasnya guru. Kalau udah buat keyakinan kelas harus diingatkan, jangan hanya ditempel doang. Gimana Bu Elsa jawabannya? Iya. Kalau sudah kita kembalikan lagi ke moderator. Oke, nah dengan sudah terjawabnya pertanyaan dari sesi kedua dari pertanyaan dari video tadi dengan dijawab oleh Bu PPI. Mungkin berakhir juga kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan para pemateri dapat memberikan manfaat bagi kita, dan saya rasa para pemateri juga semoga bukan lagi CGP tapi menjadi GP, yaitu guru penggerak. Mungkin hanya ini saya sampaikan. Terima kasih.